Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sari BR Simbolon dengan NIM 0103 213016, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Manajemen Organisasi, dosen pengampu Ibu Khairani Sos IMSI. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian problem solving atau konflik. Problem solving secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu problem dan solvis. Makna bahasa dari problem yaitu I think that is difficult to deal with understand, yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Jika diartikan I quest to be answer or solving, yaitu pernyataan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan solvi dapat diartikan to find to answer to problem, yaitu mencari jawaban suatu masalah. Sedangkan secara terminologi, seperti yang diartikan oleh Saifun Bahri, Zamarah, dan Aswan Jani, problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Problem atau masalah berbeda dengan konflik. Konflik merupakan bagian dari masalah itu sendiri. Adapun konflik itu sendiri adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang tertentu. Jenis-jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik interpersonal, yaitu konflik dengan seseorang dengan dirinya sendiri, dan konflik ini terjadi apabila waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja. Yang ketiga, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antara lini dan staf bekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang terakhir, konflik antar organisasi. Contohnya itu seperti di bidang ekonomi yang terdapat di Amerika Serikat dan di negara-negara lain, yang dimana dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman. Sumber munculnya suatu konflik. Yang pertama, menghalang-halangi sasaran perorangan. Yang kedua, kehilangan status. Yang ketiga, perbedaan sudut pandang. Keempat, kehilangan otonomi atau kekuasaan. Yang kelima, kehilangan sumber-sumber, apalagi sumber yang langka. Keenam, adanya ketidakadilan. Yang ketujuh, mengancam nilai-nilai dan lain-lainnya. Mengidentifikasi masalah sangat diperlukan, tujuannya agar tidak keliru memberikan solusi. Konflik dapat muncul dari akar masalah. Untuk itulah diperlukan mengidentifikasi terhadap masalah yang telah dihadapi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.